Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah membuat patung, membuat boneka, membuat gambar-gambar, hukumnya itu haram? Ini satu masalah yang sekarang lagi viral dan sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi pembahasan, semua orang memberikan pendapat tentang masalah ini. Viralnya masalah ini bukan masalah patungnya, bukan masalah gambarnya, bukan, tetapi viralnya disebabkan oleh salah satu Ustadz Khalid Basalamah, ya saya sebut namanya, memberikan satu fatwa, satu pendapat beliau tentang masalah wayang. Beliau berpendapat bahwa wayang itu hukumnya haram, dan bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan beliau mengatakan bahwa wayang ini harus dihancurkan. Oke, kita tidak ingin mempermasalahkan ucapan beliau. Itu pendapat beliau, kita hormati. Tetapi yang ingin kita bahas tentang sumber atau dasar dari pendapat beliau. Kenapa beliau bisa berpendapat seperti ini? Ini perlu untuk dikaji sama kita, karena tidak mungkin seseorang bersikap, apakah itu mengatakan sesuatu, bertingkah laku, berbicara tentang sesuatu hal, lalu kemudian tidak didasarkan oleh sebuah keyakinan. Sumbernya adalah keyakinan, latar belakang pengetahuan mereka. Jadi kita harus menelusuri jauh ke sana. Pasti ada dasarnya, ada sumber utamanya di sana. Dan sebenarnya ini bukan hanya pendapat beliau saja, banyak ustadz-ustadz yang berpendapat seperti ini. Dasarnya apa? Kenapa mereka bisa berpendapat seperti itu? Kalau kita membuka kembali buku-buku fikih, kita akan temukan tentang pembahasan masalah apa? Masalah seni patung, membuat gambar. Banyak ulama memang yang mengharamkan tentang masalah ini. Inilah sumber utamanya. Karena menurut keyakinan mereka bahwa masalah ini punya landasan, ada dasarnya, yaitu hadis dari baginda Rasulullah. Dan itu bukan hanya satu dua buah hadis saja, ada beberapa hadis. Dalam hadis-hadis yang ada itu, mereka mengatakan bahwa Rasulullah melarang orang untuk apa? Untuk membuat patung. Bahkan kemudian lebih jauh lagi dari itu, kalau ada patung di dalam rumah, itu katanya malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Sehingga banyak saya temuin, satu dua orang, bahkan banyak yang bertanya, karena ada beberapa orang yang mempermasalahkan tentang hal itu. Pertanyaan
tentang boneka-boneka yang dibeli sama anaknya yang ada di dalam rumah mereka. Bagaimana hukumnya seperti itu? Karena ada teman-temannya yang melarang itu. Kan begitu. Disuruh hancurkan sama mereka. Udah buang. Bakar kalau perlu. Gitu kata mereka. Bahkan lebih jauh lagi. Bukan hanya masalah apa boneka saja. Bukan hanya masalah patung saja. Gambar-gambar. Ya, foto keluarga. Itu disuruh angkut nggak pantas di situ. Nah, coba jauh sampai ke sana, katanya haram, nggak boleh. Siapa yang bilang? Ada ustadz yang bilang. Nah, ini dasarnya mereka. Jadi satu garisan ini mereka. Dan wayang ya dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam kategori ini, masuk dalam ruang lingkup patung, sesuatu hal yang bergambar. Ini dasarnya mereka. Sehingga kita melihat bahwa rumah beberapa orang itu ya tidak punya gambar apa-apa, nggak punya seni-seni seperti itu, nggak ada sama sekali. Jadi kosong, kurang lebih seperti masjid gitu. Ya tapi itulah pendapat orang, nggak ada masalah. Kita hormati pendapat orang. Ikhtilaf itu rahmah, satu sumber kebaikan. Rahmah itu sumber kebaikan. Kita terima. Yang dilarang itu bukan ikhtilafnya, ikhtilaf wajar. Anda nggak bisa menghindari ikhtilaf. Di mana saja akan selalu ada ikhtilaf, akan selalu ada perbedaan. Perbedaan Anda akan lihat dalam dunia ini. Kalau tidak ada perbedaan, ya berarti apa? Semuanya bersamaan. Dan tidak mungkin orang bisa sama. Kalau sama, tidak ada kehidupan. Kehidupan dunia ini dibentuk dan dibangun dari adanya perbedaan. Yang dilarang ini, bukan ikhtilafnya. Pagi, siang, malam, ini kan ada semuanya itu. Perbedaan harus selalu ada. Bahkan dengan adanya perbedaan, kita bisa saling mengenal. Al-Quran kan sudah mengatakan hal itu. Allah ciptakan perbedaan untuk apa? Untuk saling mengenal. Seandainya saya ini sama dengan kalian dalam segala bentuk, berarti tidak akan ada saling pengenalan. Kenapa? Karena udah sama saya dan kalian. Tapi ketika sudah ada dua bentuk, berarti di sana pasti ada perbedaan. Dua bentuk itu menggambarkan adanya perbedaan tempat, ruang, waktu, itu perbedaan. Jadi makanya Rasulullah mengatakan sebuah ikhtilaf itu rahmah. Satu kasih sayang Allah untuk membentuk kehidupan alam dunia ini, itu rahmah. Nah, lalu apa yang bukan rahmah tapi laknat? Ini rahmat, yang satunya laknat. Apa itu? Niza. Yang laknat itu niza. Niza itu apa? Niza itu bukan perbedaan tapi pertikaian. Jadi kalau ada perbedaan kemudian membuat orang saling bertikai, saling menyakiti, ini laknat. Tapi kalau perbedaan kemudian menyebabkan rahmah, ini yang dicintai, harusnya kan begitu. Orang kalau ada perbedaan pasti akan muncul rahmat, muncul rasa cinta, muncul rasa kasih sayang, ada perhatian di sana. Harusnya kan seperti itu. Si kaya dia merasa kaya. Dengan adanya kekayaan, dia akan punya rasa empati, punya rasa sayang kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Itu yang Allah inginkan. Sayang itu yang ada di bawah. Bapak menyayangi anaknya, suami menyayangi istrinya. Kan ada perbedaan itu semua. Kalau orang kaya dengan kaya biasanya bukan rahmat yang muncul, tapi saling bersaing yang muncul. Kekayaan saya lebih banyak. Kalau orang kaya itu masih punya rasa persaingan dengan orang miskin, nggak wajar membanggakan sesuatu kepada orang miskin. Itu sebenarnya salah
setengah saja, berarti kamu itu lemah. Tapi coba kalau kamu kuat, ya udah, pertontonkan tuh, demonstrasikan kekuatan kamu kepada orang yang lebih di atas kamu. Kan begitu, kamu kan merasa jago tuh. Ini tidak. Yang dilawan perempuan, kasarnya sama istrinya, sama anak-anaknya, ya berarti kamu itu lemah. Bisanya kamu itu hanya apa? Kasar kepada orang-orang lemah kamu. Makanya kenapa Allah tidak pernah apa? Kita belajar aja sama Allah. Coba lihat, Allah itu nggak pernah kasar sama hamba-hambanya, nggak pernah ingin menyiksa kita. Kenapa? Karena dia tahu kita lemah. Makanya yang Allah tawarkan kepada kita apa? Kasih sayang, rahmat yang dia tawarkan, yang dia munculkan, ampunannya. Ini dia tahu kita itu apa, selalu berbuat salah, dia tawarkan kita kasih sayang, dia tawarkan kita ampunan, rasa maaf. Ini harusnya kan seperti itu seorang bapak. Kalau kita ini jadi bapak, berarti bapak itu apa? Bapak itu meniscayakan, mengharuskan adanya apa? Adanya sifat kasih sayang, rahmat, sifat pemaafan. Karena dia tahu bahwa saya itu bapak, anak saya itu lemah, tidak tahu apa-apa. Berarti yang harus selalu kau tawarkan kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di bawah itu, tidak lain adalah kasih sayang, bukan menginjak mereka, bukan menzalimi mereka, bukan bersaing dengan mereka. Salah itu. Kalau ada rasa seperti itu menandakan bahwa kita itu orang lemah, kita itu orang miskin. Seperti itu. Kaya harusnya apa? Harusnya tampilkan tuh kekayaan kamu supaya orang tahu dan merasa bahwa kamu itu kaya. Kepada siapa? Jangan berikan sama orang kaya, kan nggak mungkin. Kamu itu memberi sama orang kaya, nggak mungkin. Sebarkan kepada orang-orang yang ada di bawah supaya mereka itu apa? Merasakan. Tapi ni'mati rabbika fahaddits itu, fahaddits itu sebarkan begitu. Itu dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jangan berbudak mereka. Itu yang diinginkan oleh Allah. Perbedaan ini, kalau orang bersikap menyikapi itu dengan benar, yang akan muncul rahmat itu tadi, kasih sayang. Seorang ustaz merasa bahwa dia punya ilmu. Dengan ilmunya dia apa yang harus dia lakukan? Dia menciptakan rahmat kepada orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang belajar. Itu dia beritahukan, dia sampaikan, diajarkan dengan dasar rahmat tadi. Mencintai orang-orang yang ada di bawahnya. Harusnya begitu. Mengangkat mereka, yang jatuh diangkat, yang di bawah diangkat. Harusnya begitu. Makanya tidak salah ini hadis. Kalau ada orang yang mempermasalahkan hadis ini, berarti sebenarnya dia tidak memahami makna ikhtilaf. Ikhtilaf dalam pandangan mereka, fikirannya mereka, ikhtilaf itu niza, berbeda. Kan niza lain. Niza itu pertikaian, ribut itu niza, duel itu niza, peperangan itu niza. Itu yang tidak diinginkan. Itu makanya niza bukan rahmat, tapi laknat, dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Jadi jangan sampai ikhtilaf memunculkan niza, tapi yang diinginkan ikhtilaf harus memunculkan rahmat tadi. Harusnya begitu. Jadi kalau ikhtilaf ini mampu kita mengenai dengan benar, mampu kita fahami dengan benar, pasti akan muncul dari jiwa kita itu rahmat, kasih sayang. Tapi kalau ada orang yang melihat adanya sebuah perbedaan, tapi kemudian dengan perbedaan itu memunculkan pertikaian, berarti sebenarnya dia tidak pernah memahami apa? Memahami dirinya, tidak pernah memahami siapa dirinya. Kenapa Allah ciptakan ini semua alam dunia? Kenapa Allah ciptakan berbeda-beda? Karena Allah udah bilang ikhtilaf, perbedaan langit, perbedaan ciptaan. Kenapa? Supaya kita itu disuruh untuk apa? Disuruh untuk tafakur, untuk merenung, ada apa? Kenapa ya Allah Engkau ciptakan perbedaan-perbedaan seperti ini? Dan ini tidak mungkin bisa dipahami oleh seseorang kalau dia tidak apa? Dia tidak memiliki qalb, ulul albab. Allah kan udah bilang hanya orang-orang yang ulul albab. Ulul albab artinya apa? Ulu itu artinya yang punya keluarga, sahib. Itu sahib yang memiliki. Albab artinya lubun.
pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalb. Paling dalamnya itu lupa. Ini paling dalamnya lagi apa? Fuad. Lebih dalamnya lagi udah sirnya. Rahasia apa? Rahasia hati itu. Di sanalah tempat orang untuk bisa membaca asma-asmanya Allah, untuk bisa menyaksikan wajah Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Itu kan dalam surat An-Najm tentang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj dipertontonkan oleh Allah alam malakut dari satu perjalanan menuju kepada perjalanan selanjutnya, dari satu alam menuju kepada alam-alam yang ada di alam realitas ini, alam wujud, dibuka oleh Allah sampai beliau tiba fi sidratil muntaha. Pada saat itu maka dzabal fuadu ma ra'a. Apa yang disaksikan oleh Rasulullah itu adalah hakikat, tidak berdusta. Jadi bukan akal lagi. Kalau akal itu masih berdusta, masih salah memahami sesuatu, karena dia masih bercampur dengan waham kita, masih bercampur dengan alam ilusi kita, dugaan di sana. Makanya kalau orang itu memahami Islam masih dengan akalnya, masih dengan khayalnya, masih dengan fikir, itu masih penuh dengan dugaan. Belum sampai pada tingkat keberimanan. Belum. Masih ada ragu-ragunya. Contohnya kan kita ini. Iman kita, keyakinan kita tentang masalah agama, masalah kegaiban, itu hanya sampai pada tataran akal saja. Tapi tidak sampai masuk ke dalam kalb. Kalau kalb aja udah luar biasa, apalagi kalau sampai pada fuad antum, masya Allah. Ini udah aku yakin, ini Anda benar-benar menyaksikan itu semua. Anda tatapin itu, Anda lihat itu, aku yakin, ilmu yakin, ainul yakin. Karena Al-Quran tuh, aku yakin, udah benar-benar hakikatnya yang Anda lihat, tidak ada perubahan di sana. Itulah yang Anda saksikan. Kalau di sini kan masih penuh apa? Masih penuh bayang-bayang. Oh mungkin kan seperti itu, masih dugaan semua. Makanya kan dibilang ijtihad itu keraguan-raguan. Belum tentu hanya membaca sebuah dalil yang ada. Seperti kita sekarang ini memahami sesuatu, mazhab kan seperti itu. Kan begitu, memahami sesuatu dalil begini, oh iya, ini benar enggak ucapannya Nabi, oh ini benar enggak ucapannya Allah. Difahami dengan kemampuan apa? Dengan kemampuan akal dia, dengan latar belakang yang dia miliki, semuanya terpengaruh. Bercampur di sana, bukan akal murni. Masih bercampur dengan apa? Dengan kepentingan kita, bercampur dengan emosi kita, masih bercampur di sana. Sehingga terkadang kita mengeluarkan pendapat, ya tidak murni. Pendapatnya orang terkadang kita tolak. Kita udah tahu pendapatnya dia benar, tapi karena tidak segolongan dengan kita, malah bisa menjatuhkan kita, ya kita tolak mentah-mentah. Jangan, ini pendapat saya yang lebih benar. Nah, itu kalau kita masih berada di alam apa? Di alam dunia ini seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke alam hakul yakin, enggak lagi. Itu di sana aku, nafsu, kepentingan, pamrih, udah hilang semuanya. Itu enggak ada lagi di sana. Udah bersih. Itu makanya kalau agama itu difahami dengan fuad kita, walaupun kita, masya Allah, aman ini dunia, aman diri kita, aman. Yang kata Nabi bahwa orang Islam itu tidak pernah mengganggu orang lain, yaitu Islam yang seperti ini. Bukan lagi Islam yang berada pada apa? Pada derajat nafs itu tadi. Memang Islam mengucapkan kalimat syahadat, KTP-nya Muslim, tetapi hakikatnya belum, hatinya belum Islam, dia belum tunduk, dia belum selamat, belum. Lisannya masih mudah menyakitin orang lain, tangannya mengganggu, mengambil barang orang lain, pikirannya masih kotor, mikirin ini dan itu, cita-citanya, ambisinya masih dunia, nyikut orang, nyakitin orang. Kenapa? Karena Islamnya masih Islam luaran aja, masih berada di alam nafs saja, belum masuk ke alam apa? Alam
fuad, belum masuk ke dalam alam sirrun, rahasia. Itu di sana Allah bersemayam. Di sana kalau kita ingin berjumpa dengan hakikat keberadaan Allah, semua ini yang ada di alam-alam rendah ini harus benar-benar dilepaskan, tinggalkan itu. Masuklah kamu ke dalam alam-alam selanjutnya. Kita nggak mungkin bisa masuk ke alam lebih dalam, lebih lanjut kalau kita masih terikat dengan alam alam bawah. Itu harus berani kita lempar, harus berani kita buang, lepaskan itu. Kan nggak mungkin kalau Anda misalnya mau pergi ke satu tempat, Anda udah tahu tempat di sana itu seperti ini, dia hanya menginginkan ini, tidak menginginkan yang itu. Kalau kamu mau masuk ke dalam, berarti apa? Kau harus tinggalkan dulu yang ada di luar, kau masuk harus mengikuti apa yang ada di dalam. Kalau kita tidak bersesuaian dengan apa yang ada di dalam, kita nggak bakalan bisa masuk, ditolak kita. Di sana ada penjaganya, nggak bisa. Kamu bukan apa? Kamu bukan kelompok sini. Tuh masih ada hitamnya, masih ada dosanya, masih ada hasutnya, masih ada dengkinya, masih ada ambisi dunianya, masih ada ini. Wow, sana kamu tidak pantas untuk masuk ke alam sini. Ditolak kita. Kamu hanya untuk alam dunia sana. Kalau mau masuk ke alam malakut, ya itu kan Nabi Ibrahim. Anda bisa baca tuh di dalam Al-Quran, diceritakan tuh, diperlihatkan oleh Allah itu alam malakut diangkat oleh Allah. Beliau diperlihatkan malakut ini apa? Malakut ini alam-alam lembut, alam-alam batin, alam-alam yang ada di sisi Allah. Itu diperlihatkan oleh Allah. Tapi kapan kan diuji dulu semua yang dicintai yang ada di dalam hatinya, yang numpuk tuh di dalam hati dia selain Allah, dilempar, diuji dulu sama Allah. Nggak mudah, nggak ringan. Ingin berjumpa, ingin ketemu dengan Allah untuk masuk ke alam-alam seperti itu. Makanya kalau ada orang bertanya, Ustadz kenapa saya nggak bisa khusyuk? Ya jelas, lihat hatimu. Di sana banyak berhala-berhala yang kau tumpuk. Nggak bisa. Kau harus keluarkan tuh berhala-berhala yang ada di dalam. Keluarkan apa saja yang ada di dalam. Karena khusyuk itu bukan dicari. Khusyuk itu sesuatu yang sudah ada di dalam. Kau buang sesuatu yang numpuk di sana, khusyuk pasti akan datang. Jadi salah kalau orang mau pelatihan khusyuk bukan dengan gaya. Bukan. Khusyuk itu bukan dengan sikap kita. Allahu Akbar. Muka diatur sedemikian rupa, ucapannya Masya Allah. Bukan itu khusyuk namanya. Bukan. Khusyuk itu hati. Dia wilayah apa? Wilayah batin. Wilayah batin ya berhubungan dengan apa? Ya berhubungan dengan kondisi jiwamu. Lihat jiwamu dalam kondisi seperti apa. Kotor tidak, banyak enggak najis yang numpuk di dalamnya. Itu kalau kau keluarkan itu pasti kekhusyuan itu dengan sendirinya. Tidak perlu kau munculkan, dengan sendirinya itu akan muncul. Kira-kira gini, saya tunjukkan saja, ya contohkan sederhananya begini. Anda misalnya kalau ketemu sama orang yang lebih di atas dari Anda, orang karismatik, katakanlah begini, Anda ketemu sama bupati gubernuran gitu, atau seorang anak ketemu sama bapaknya. Dia tahu bapaknya seperti ini, dia tahu gubernurnya begini, bupati begini, harus kemana. Ketika dia ketemu, hadir di hadapan bapaknya, kenapa rasa gemetaran, rasa takut itu tiba-tiba muncul di hadapan sana anak, atau kita kemudian tiba-tiba jadi kurang pede di hadapan orang lebih tinggi dari kita. Kenapa? Karena itu tadi serta merta dia muncul dari jiwa kita, karena pengetahuan kita tentang dia dan pengetahuan kita tentang diri kita. Kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Oh, dia orang tinggi, dia orang mulia. Anak juga kan begitu, merasa dia nggak punya apa-apa. Semuanya bersandar sama bapaknya. Nanti apa yang akan terjadi? Saya punya salah sama bapak saya. Ini rasa seperti ini, kesadaran yang tadi ini muncul begitu saja, membuat dia tunduk. Tapi ketika dia jauh dari bapaknya, dia jauh dari bupati, dia jauh dari gubernur, tidak ada di hadapannya. Yang muncul apa? Yang muncul tidak lain tentang dia semuanya, tentang dunianya, tentang akunya. Ini kan yang lebih dominan, lebih besar. Kalau kemudian kamu memunculkan rasa takut, rasa ketundukan, tapi kemudian orang itu nggak ada, yang nggak bisa.
Begitu juga khusyuk itu seperti itu, lahir dari dalam jiwa kita. Tiba-tiba sekonyong-konyong tuh, kalau semuanya sudah kita buang, buang aja. Hidup di dunia ini kan sebenarnya tugasnya itu hanya satu, membuang. Jadi kalau ditanya ibadah yang sebenarnya itu apa? Ya, ibadah membuang, itu saja.